Selamat datang dalam acara SDHHV Bercerita yang dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village bersama saya Lova Marbun. Dan saat ini saya akan melanjutkan pembacaan cerita dengan judul Swiss Family Robinson yang ditulis oleh Johann David Huys. Bab 2. Kami pasti akan menderita jika tidak ada tenda sebagai tempat berlindung karena malam hari sangat dingin berlawanan dengan siang hari yang begitu panas. Namun kami dapat tidur dengan nyaman. Semuanya kelelahan bukan kepalang karena kerja keras yang dilakukan hari itu. Suara ayam jantan kami yang berkongkok kencang menyambut kemunculan bulan adalah suara terakhir yang kudengar semalam. Dan suaranya pula lah yang kemudian membangunkanku saat fajar. Kemudian aku membangunkan istriku secara diam-diam, sementara anak-anak masih tidur. Kami harus merundingkan situasi saat ini dan harapan-harapan ke depannya. Hal pertama yang jelas menjadi prioritas kami adalah memastikan bahwa nasib teman-teman yang lain aman dan kami harus menjelajahi alam sekitar dan sumber daya negeri tempat kami terdampar saat ini. Maka kami sampai pada keputusan bahwa secepat-cepatnya setelah sarapan, Fritz dan aku harus mulai melakukan ekspedisi pada objek-objek yang tampak. Sementara istriku tetap berada di dekat tempat kami mendarat bersama dengan ketiga anak yang lain. "Anak-anak, ayo bangun!" seruku membangunkan anak-anak dengan ceria. "Kemari dan bantulah ibu kalian menyiapkan sarapan." Untuk sarapan, kita perlu menyiapkan periuk lalu merebus sup lagi, kata istriku. "Kenapa? Kau melupakan lobster, Jack?" sahutku. "Apa yang terjadi dengan lobstermu, Jack?" "Lobsternya telah ku amankan di lubang batu itu semalaman, Ayah. Ayah kan tahu, sepertinya anjing-anjing itu menyukai benda-benda yang bagus. Mereka bisa saja menginginkan lobster itu, sama seperti mereka menginginkan si agouti." Langkah antisipasi yang bijaksana, komentarku. "Aku percaya Jack yang bengal ini pun kelak akan mempelajari kebijaksanaan pada waktu yang tepat. Lobster itu sangat besar, jadi kita bisa membawanya ikut serta dalam tamasya hari ini." Mendengar kata tamasya, keempat anak itu girang bukan kepalang dan menari-nari mengelilingiku sambil bertepuk tangan senang. Tenang, kataku. "Kalian tidak bisa berharap semuanya ikut pergi. Ekspedisi semacam ini bisa jadi berbahaya dan meletihkan bagi anak-anak yang lebih muda. Dan di sini kelihatannya sudah cukup sangat aman. Fritz dan aku yang akan pergi berdua kali ini, bersama dengan salah satu anjing kita, dan kami akan meninggalkan satu anjing lainnya untuk kalian. Fritz, siapkan senapan dan ikat Juno. Jadi dia tidak akan bisa mengikuti kita." Mendengar kata senapan, wajah anak malang itu memerah karena malu, dan dia pun mencoba meluruskan senapannya yang bengkok. Aku meninggalkannya sendirian sebentar, tapi kemudian memberinya izin untuk mengambil senapan yang lain. Aku senang mengetahui bahwa akibat kemarahannya yang kemarin, dia sudah berhasil membuatnya sadar. Beberapa saat kemudian, dia berusaha menangkap Juno untuk mengikatnya. Namun, rupanya si anjing masih teringat akan pukulan yang diterimanya baru-baru ini. Ia mulai menggeram dan menolak mendekati Fritz. Truk pun berkelakuan sama. Aku terpaksa memanggil dan membujuk mereka untuk mendekati. Fritz selalu meminta beberapa biskuit kepada ibunya sambil menangis. Ia menyatakan kalau dia lebih baik merelakan setengah sarapannya demi berdamai dengan anjing-anjing itu. Untuk membuktikannya, dia membawakan kedua anjing itu biskuit, lalu mengelus dan membelai mereka. Setiap belayan yang dia berikan seakan-akan sedang memohon maaf. Dari semua makhluk, tak terkecuali manusia, anjinglah yang paling tidak suka balas dendam, dan sekaligus yang paling memiliki akal di antara jenisnya. Juno dengan cepat mengalah dan mulai menjilati tangan yang menyuapinya. Tapi Turk yang lebih galak dan mandiri itu tetap menahan diri dan terlihat kurang percaya pada sogokan Fritz. "Kuberikan lobsterku," seru Jack. "Lagi pula aku memang bermaksud memberikannya kepadamu dalam perjalanan, Turk." Dengan suguhan itu, Turk terlihat siap memaafkan Fritz.
Kemudian kami mempersenjatai diri, masing-masing membawa satu senjata dan satu tas berburu. Sebagai tambahan, Fritz menyisipkan 2 pistol di sabuknya dan sebuah kapak kecil di sabukku. Ada sarapan yang tersisa. Kami membawa sisa lobster dan biskuit ditambah dengan 1 botol air dan kami pun siap untuk memulai perjalanan. "Tunggu," aku berseru, "ada hal penting yang belum kita lakukan." Tentu saja tidak ada," kata Fritz. "Ada," kataku. "Kita belum melakukan doa pagi bersama. Kita hanya terlampau siap, hanya peduli pada kesenangan hidup ini dan melupakan Tuhan. Padahal kepada Dia kita berutang banyak atas segala hal yang sudah kita terima." Kemudian kami pun berdoa dan menyerahkan diri pada perlindungannya. Aku meninggalkan istri dan anak-anak dan melarang mereka berkeliaran terlalu jauh dari perahu dan tenda. Kami berpisah dalam kecemasan karena kami tidak tahu apa yang sedang menanti di daerah asing ini. Kami menemukan bahwa tepian sungai di kedua sisi sangat berbatu, sehingga untuk turun ke air hanya bisa dengan melalui satu lintasan sempit dan tidak ada jalur yang terhubung ke sisi yang lainnya. Bagaimanapun aku lega melihatnya karena istri dan anak-anak berada di tempat yang relatif tidak terjangkau. Sisi lain dari tenda terlindung oleh tebing-tebing yang curam dan terjal. Fritz dan aku mengikuti jalur sungai hingga mencapai titik tempat airnya jatuh. Dari ketinggian yang cukup dalam jeram dan tempat beberapa batu besar yang setengahnya tertutup air dan yang artinya kami telah berhasil menyeberangi sungai dengan selamat. Dengan demikian, laut berada di sebelah kiri kami dan barisan panjang berbatuan tinggi yang di sana-sini dihiasi rumput pepohonan membentang jauh di sebelah kanan pedalaman. Kami telah berjalan dengan susah payah menembus rerumputan tinggi yang sejauh hampir 50 meter ketika kami dikejutkan oleh suara gemerisik di belakang kami. Dengan melihat sekeliling, kami melihat rumput melambai dan bergoyang seakan-akan baru saja dilalui oleh seekor hewan. Fritz dengan sigapnya berbalik dan menyandangkan senapannya ke bahu. Ia siap menembak hewan buas yang akan muncul. Aku senang melihat ketenangan dan kesigapan anakku yang menunjukkan berarti bahwa aku bisa sepenuhnya mengandalkan dia kelak dalam setiap kesempatan ketika bahaya yang sebenarnya mungkin terjadi. Yang muncul saat ini bukan binatang buas, melainkan anjing setia kami, si Turk, yang tadi sempat terlupakan. Rupanya istriku yang bijaksana itu telah menyuruh anjing itu mengikuti kami. Aku memuji keberanian dan kesigapan Fritz yang selalu waspada. Aku juga memujinya karena tidak terburu-buru melepaskan tembakan sampai yakin lebih dulu pada objek yang menjadi sasarannya. Insiden kecil itu menyadarkan kami bahwa posisi kami saat ini sangatlah berbahaya. Akan sangat sulit menyelamatkan diri dari hewan buas yang bisa saja menyerang kami yang sedang lengah. Kami pun bergegas menuju pantai yang terbuka. Pemandangan yang tersaji di hadapan kami sangat memukau. Dengan latar belakang perbukitan, rumput yang melambai-lambai, serta pepohonan yang rindang yang terbentang di tepi air. Semuanya menghadirkan pemandangan yang menakjubkan. Di atas pasir yang halus, dengan hati-hati kami mencari jejak rekan-rekan yang malang. Tapi tidak ada tanda-tanda jejak kaki yang bisa ditemukan. "Bolehkah aku menembakkan pistol 1 atau 2 kali, Ayah?" kata Fritz. "Itu akan menuntun rekan kita jika mereka mendengarnya." "Akan menuntun rekan-rekan kita atau si penduduk pribumi yang mungkin tinggal di sini?" jawabku. Tidak. Kita tidak akan melakukannya. Kita akan mencari dengan teliti dan dengan setenang mungkin." "Tapi kenapa, Ayah? Haruskah kita bersusah payah untuk mereka? Mereka saja telah meninggalkan kita sendirian di kapal. Dan aku sama sekali tidak peduli lagi dengan mereka." "Kau keliru, Nak," kataku. "Pertama, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Selain itu, mereka bisa saja menjadi asisten yang hebat untuk kita dalam membangun tempat tinggal nantinya. Dan yang terakhir, kau harus ingat,
kalau mereka tidak membawa apa-apa dari kapal dan mungkin saja saat ini mereka sedang menderita kelaparan yang hebat. Tapi ayah, sementara kita berkeliaran di sini dan kita kehilangan waktu yang nyaris tanpa harapan dapat membantu mereka, mengapa kita tidak kembali saja ke kapal dan menyelamatkan hewan-hewan yang ada di sana? Ketika dihadapkan pada berbagai kewajiban yang harus dipilih, kita harus membuat prioritas yang bisa memberikan keuntungan yang paling banyak, Fritz. Jawabku. Menyelamatkan hidup seorang manusia merupakan tindakan yang lebih mulia dibandingkan dengan membantu memberikan kenyamanan pada beberapa hewan berkaki empat yang sudah disediakan makanan untuk mereka selama beberapa hari ke depan. Dan juga kondisi laut saat ini sangat tenang. Jadi kita tidak perlu takut kapalnya akan tenggelam atau hancur total sebelum kita kembali. Sambil berbincang, kami terus berjalan sampai tiba di hutan teduh yang membentang sampai ke tepi air. Kami berhenti untuk beristirahat, duduk di bawah sebuah pohon besar di sebelah anak sungai yang mendesir dan memercikan air di sepanjang jalurnya yang berkerikil menuju lautan luas di hadapan kami. Ribuan burung berbulu berterbangan sambil berkicau riang di atas kami. Fritz dan aku memandangi mereka. Tiba-tiba anakku berkata, ada kerah, serunya. Aku yakin aku melihat seekor kerah, ayah. Sambil bicara, dia melompat ke sisi lain pohon dan menemukan benda berbentuk bulatan kecil yang diberikannya kepadaku. Aku baru akan mengutarakan pendapatku saat dia juga melakukannya. Dia berpendapat kalau itu sebuah sarang burung yang sering didengarnya. Kau mungkin saja benar, kataku tertawa. Tapi kau tidak harus menyimpulkan kalau setiap benda yang bulat dan berbulu adalah sarang burung, Fritz. Contohnya ini bukan sarang burung, nak, melainkan kelapa. Tidakkah kau ingat pernah membaca kalau kelapa itu berbentuk bulat? Ia juga memiliki serabut yang melapisi batoknya, dan ia juga dilapisi oleh kulit hijau yang sangat tebal. Yang sedang kau pegang itu, kulit luarnya telah hancur oleh waktu, sehingga serat yang melilit tempurung dalamnya terlihat sangat jelas. Sekarang mari kita pecahkan batoknya dan kau akan melihat daging di dalamnya. Kami pun membuka dagingnya tanpa kesulitan, tapi ternyata dagingnya kering dan tidak bisa dimakan. Hello, aku selalu mengira kalau kelapa itu penuh dengan cairan manis seperti susu almond, seru Fritz. Memang benar, namun saat kelapa itu masih muda dan segar, Fritz, jawabku. Tapi saat sudah menua, airnya menjadi kering dan memadat menjadi biji. Bijinya kemudian mengering seperti yang kau lihat ini. Tapi ketika bijinya jatuh di tanah yang subur, bibit di dalam biji akan membengkak sampai menyembur dari batoknya, lalu menghujamkan akar dan menumbuhkan sebuah pohon yang baru. Aku tidak mengerti, kata Fritz. Bagaimana bisa bibit kecil itu berhasil menembus tempurung yang luar biasa keras? Itu bahkan tidak seperti kulit almond atau hazelnut yang sudah terbelah di bagian tengahnya. Alam yang melakukannya, Fritz, jawabku mengambil beberapa biji. Lihat ini, kau lihat 3 lubang bulat di dekat tangkai ini? Lewat situlah bibitnya keluar. Sekarang ayo kita ambil daging yang bagus kalau memang ada. Karena kelapa harus benar-benar tua sampai mereka jatuh dari pohon dengan sendirinya, tidak sulit bagi kami mendapatkan biji mana yang tidak kering. Kelapa ini sedikit berminyak dan berbau tengik. Tapi sekarang bukan saatnya untuk terlalu pilih-pilih. Kami merasa sangat segar setelah makan buah itu sehingga bisa menunda menyantap makan siang yang kami sebut dinner. Jadi kami bisa menyimpan bekal itu sebagai cadangan makanan. Kami selanjutnya melanjutkan perjalanan melalui hutan yang rimbun yang begitu padat ditumbuhi hiliana sehingga kami harus membersihkan jalan dengan kapak lebih dulu. Lalu kami muncul lagi di pantai dan menemukan pemandangan terbuka. Hutan menyapu pedalaman, sementara beberapa jarak di depan berdiri pepohonan tunggal berjarak yang memberikan pemandangan luar biasa. Semua ini menarik perhatian Fritz yang penuh pengamatan. Dia menunjuk ke barisan itu lalu berseru,
Oh, pepohonan dengan bentuk yang sangat lucu. Ayah, lihatlah benjolan-benjolan aneh di batangnya. Kami mendekat untuk mengamati dan mengenalinya sebagai pohon labu air. Buahnya tumbuh dengan aneh di batangnya. Pohon ini termasuk ke dalam spesies labu. Dari kulitnya yang keras, kita bisa membuat mangkuk, sendok, dan botol. Para penduduk bumi, mereka membentuk benda-benda ini dengan cerdik, kataku. Mereka memakainya untuk menampung cairan. Sungguh, mereka bahkan memasak makanan di dalamnya. Oh, mana mungkin, balas Fritz. Aku sangat yakin kalau kulit ini akan langsung terbakar jika terkena api. Aku sama sekali tidak bilang menaruhnya di atas api, Fritz. Saat labu ini terbelah jadi dua, lalu tempurung atau kulitnya dikosongkan dari isinya, setelah itulah kita isikan air ke dalam ikan atau apapun yang akan dimasak yang sudah kita letakkan di dalamnya. Batu-batu bara kemudian ditambahkan sampai akhirnya mendidih. Kemudian hidangan siap untuk dimakan dan kulit labu tidak rusak sama sekali. Cara yang sangat sederhana tapi sangat cerdas. Aku berani bertaruh kalau aku bisa melakukannya, kata Fritz. Teman-teman Columbus mengira kalau mereka juga bisa mendirikan sebutir telur pada ujungnya dengan sangat mudah. Tapi sambil menunjukkan kepada mereka bagaimana cara melakukannya. Sekarang sebaiknya kita membuat beberapa peralatan dari labu ini dan semoga akan siap digunakan ketika kita membawanya pulang. Fritz segera mencabut batu dari labu-labu itu dan berusaha membelahnya sama rata dengan pisau. Tetapi usahanya sia-sia. Pisaunya tergelincir dan labu airnya terpotong bergerigi. Susah sekali, kata Fritz menghempaskannya ke tanah. Benda ini tidak berguna, padahal tadi sepertinya mudah sekali untuk memotongnya dengan benar. Coba lagi, kataku. Kau terlalu tidak sabaran, benda itu bukannya sama sekali tidak berguna, Fritz. Maukah kau mencoba membuat 1-2 buah sendok selagi aku membuat piring? Lalu aku pun mengambil seutas tali dari kantongku yang aku ikatkan dengan erat di sekeliling labu. Sedekat mungkin dengan salah satu ujungnya, kemudian menekan tali dengan bagian belakang pisau, talinya pun menembus masuk tempurung bagian luar. Setelah berhasil menembus tempurung luar, aku mengikatkan tali lebih kencang lagi, lalu menarik kedua ujungnya sekuat tenaga. Labu itu jatuh dan benar-benar terbelah dua sesuai dengan harapanku. Wah, hebat, hebat ayah, pekik Fritz. Dari mana ayah mendapatkan cara seperti itu? Cara ini aku tiru dari penduduk pribumi, jawabku. Aku pelajari dari membaca buku-buku tentang perjalanan. Wah, ini sudah bisa jadi mangkuk sup dan juga bisa jadi piring, kata Fritz mengamati labu. Tapi bagaimana cara membuat botol? Pengerjaannya bisa saja lebih mudah daripada ini, Fritz, jika mungkin. Yang harus kita lakukan adalah membuat lubang di salah satu ujung untuk mengeruk keluar bagian dalamnya. Nah, untuk mengeluarkan isi dan bijinya, kita harus mengocok labunya. Lalu buah yang masih tersisa di dalamnya akan terlepas dan labu itu akan benar-benar bersih. Dan botol pun siap untuk digunakan. Tapi hasilnya kan tidak akan menyerupai botol, ayah. Itu akan lebih mirip tong. Benar, nak. Kalau ingin botol yang lebih berbentuk, kau harus mengambil labu yang lebih mudah. Untuk membuat leher botolnya misalnya, kau harus mengikat perban di sekeliling labu muda saat ia masih di pohon. Kemudian semua labu akan membengkak. Tapi kau harus rajin mengeceknya. Sambil bicara, aku mengisi labu-labu dengan pasir dan membiarkannya mengering. Lalu, aku menandai lokasi ini agar mudah menemukannya dalam perjalanan pulang. Apakah bentuk botol labunya mirip dengan buatan Eropa yang pernah aku lihat, ayah? Tidak, Fritz, mereka berbeda. Yang pernah kau lihat, itulah bentuk asli mereka. Selama 3 jam atau lebih kami terus berjalan, tetap memandang sekeliling dengan awas ke segala sisi untuk mencari kemungkinan adanya jejak dari rekan-rekan kami, hingga kami mencapai tanjung yang curam yang membentangkan jalan menuju laut. Dari puncak bebatuan itu kami akan bisa memandang ke berbagai penjuru dengan baik.
Meskipun cukup sulit, akhirnya kami mencapai puncak. Namun, meskipun kami sudah mengawasi dengan sedemikian jeli, pemandangan indah yang terbentang sejauh mata memandang itu tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan manusia. Di hadapan kami terhampar teluk yang luas dan indah, yang dibatasi pasir berwarna kuning, yang kedua sisinya meluas sampai kejauhan. Dan hampir tak terlihat di bawah naungan ada 2 tanjung, 2 benteng mengapit hamparan yang beriak yang memantulkan keperkasaan matahari di atasnya. Pemandangan pedalamannya juga tidak kalah indah. Kami berdua merasakan kesepian saat memandang negeri yang menyuarakan kesendirian ini. Bersemangatlah nak, kataku segera. Ingatlah saat kita memilih hidup menjadi imigran. Sebelum meninggalkan negeri tercinta, kita tentu saja tidak berharap benar-benar menjadi sendirian. Tapi apa pentingnya beberapa orang, banyak orang, ataupun sedikit orang. Dengan pertolongan Tuhan, mari kita berusaha tinggal di sini dengan senang hati, bersyukur karena kita tidak dilemparkan ke pulau yang tandus dan yang tidak ramah. Tapi cuaca nan panas di sini mulai tak tertahankan. Ayo kita cari tempat yang teduh sebelum kita benar-benar terpanggang. Kami pun menuruni bukit dan berjalan menuju sekelompok pohon kelapa yang berjarak tak begitu jauh dari posisi kami. Untuk mencapainya, kami harus melewati semak gelaga yang rimbun. Ini perjalanan yang benar-benar tidak menyenangkan dan tidak mudah. Selain sulit, aku juga khawatir akan menginjak ular berbisa yang mungkin saja berkeliaran di tempat ini. Truk kugiring untuk berjalan di depan kami. Aku memotong salah satu gelaga. Gelaga adalah sejenis rumput besar. Berpikir kalau ini akan menjadi senjata yang lebih ampuh untuk melawan reptil dibandingkan dengan senapanku. Aku membawanya tidak begitu jauh sampai menyadari ada air kental di salah satu ujungnya. Aku mencicipinya dan merasa sangat senang karena rasanya manis dan enak. Seketika itu juga aku tahu bahwa kami sedang berdiri di antara batang tebu. Berharap Fritz menemukannya juga, aku menyarankannya memotong satu batang untuk melindungi diri. Dia pun melakukannya, dan saat memukul tanah di belakangnya memakai batang tersebut, gelaga itu terbelah, dan tangannya terlumur air. Dengan hati-hati dia menyentuh batang tersebut dengan ujung lidah, lalu mengetahui kalau air itu manis. Dia menjilatnya lagi tanpa ragu-ragu dan beberapa saat kemudian ia melompat kembali kepadaku dan berseru, "Oh ayah, ini adalah batang tebu. Batang tebu ayah, ini batang tebu. Coba ini. Oh enak sekali. Aku sangat suka ayah. Kita harus membawanya pulang dalam jumlah yang banyak untuk ibu dan adik-adik." Dia melanjutkan menyedot batang itu dengan penuh semangat. "Pelan-pelan," kataku sambil menarik nafas sebentar. "Ingat, bersikaplah wajar dalam segala hal. Potonglah beberapa untuk dibawa pulang kalau kau mau. Hanya saja, jangan membawa lebih dari yang bisa kau bawa dengan nyaman." Meskipun sudah kuperingatkan, Fritz memotong selusin bahkan lebih batang-batang terbesar dan memangkas daunnya, lalu mengepitnya di bawah lengan. Kemudian kami pun keluar dari semak tebu dan sampai ke barisan pohon kelapa yang sudah kami kunjungi sebelumnya. Saat memasuki daerah itu, ada kawanan kera yang sedang bermain di tanah, berloncatan, mengoceh, dan meringis. Sebelum kami sempat melihatnya dengan lebih jelas, mereka sudah naik ke puncak pepohonan. Terpancing oleh gerakan-gerakan kurang ajar dari mereka, Fritz pun mengeluarkan senapannya, siap menembak salah satu hewan liar malang itu. "Hentikan!" seruku. "Jangan pernah mengambil nyawa hewan apapun dengan sia-sia. Kehidupan kera di atas pohon sana lebih berguna bagi kita daripada selusin kera mati di kaki kita seperti yang akan kutunjukkan kepadamu ini." Aku pun mengumpulkan segenggam kerikil lalu melemparkannya ke arah monyet-monyet itu. Batu-batu itu tidak mengenai mereka, tapi terpengaruh insting meniru, dengan cepat mereka menyambar kelapa-kelapa yang ada dalam jangkauan mereka, lalu mengirimkan hujan kelapa yang mendarat tepat di depan kami. Fritz sangat senang dengan tipu dayaku, lalu bergegas maju untuk memunguti beberapa kelapa terbaik. Kami meminum air kelapa melalui lubang yang ditusukkan. Rasanya tidak terlalu enak, tapi sempurna untuk memuaskan dahaga.
Yang paling kami suka adalah semacam krim padat yang melekat pada tempurung dan kami mengeruknya keluar dengan sendok. Setelah melahap hidangan nikmat ini, kami tidak berminat lagi pada lobster yang kami bawa. Fritz melemparkannya pada truk yang memakannya dengan penuh syukur, tapi jauh dari rasa puas. Hewan malang itu mulai menggerogoti ujung-ujung batang tebu dan memohon diberikan kelapa. Aku menyampirkan beberapa buah kelapa di bahu, mengikatnya jadi satu dengan tangkai-tangkainya, dan Fritz juga telah membundel semua bebannya dan kami pun memulai perjalanan pulang. Aku segera tahu kalau Fritz kini merasakan bobot tebu-tebu yang dibawanya jauh lebih berat daripada yang dibayangkannya. Dia memindahkan tebu itu dari satu bahu ke bahu lainnya dan untuk beberapa saat membawanya di bawah lengan dan akhirnya berhenti sebentar dengan desahan, aku sama sekali tidak tahu kalau beberapa gelagah bisa sampai seberat ini, katanya. Aku benar-benar merasa ibah dengan orang-orang negro miskin yang dipaksa mengangkut beban seberat ini. Tapi akan sangat senang sekali membayangkan ibu dan adik-adikku bisa merasakan tebu yang enak ini nantinya. Tidak apa-apa anakku, kataku. Bersabar dan tetaplah kuat. Tidakkah kau ingat kisah Isop dan keranjang roti? Seberapa berat dia merasakan keranjang itu pada awalnya dan bagaimana ringannya keranjang itu pada akhir perjalanannya. Mari kita berhenti sebentar, lalu kau kencangkan bundelan yang melintang di senapanmu itu. Setelah dirasa cukup, kami pun berjalan kembali. Fritz saat ini menyadari kalau aku terus-terusan mengisap sisa tebuku. Ayah, katanya, itu ide yang bagus sekali, aku juga akan melakukannya. Fritz pun memulai mengisap dengan penuh semangat. Tapi tak setetes pun sari tebu ia dapatkan. Bagaimana bisa? Tanyanya. Bagaimana cara ayah mengeluarkan sari tebunya, ayah? Coba pikirlah sedikit, jawabku. Kau pasti tahu caranya, bahkan jika kau tidak tahu alasan sebenarnya atas kegagalanmu. Oh, tentu saja, katanya. Ini sama saja dengan usaha mengisap sumsum dari tulang sumsum tanpa membuat lubang di ujungnya. Yap, benar sekali, kataku. Kau buat lidahmu seperti alat pengisap dan taruh di ujung tebu dan berharap udara memaksa turun cairan dari ujung satunya yang tidak mungkin bisa dimasuki udara. Fritz dengan cepat dan sempurna berhasil mengisap sari tebu itu. Ia menemukan berdasarkan pengalaman perlunya memotong masing-masing ruas atau simpul dalam tebu yang menyebabkan getahnya tidak mengalir. Lalu dia bicara betapa senangnya dirinya akan mengajari adik-adiknya cara tersebut dan bagaimana Ernest akan menikmati air kelapanya yang telah ia sisihkan ke dalam tempat minum. Anakku sayang, kataku, kau tidak perlu membawa air itu. Kemungkinan besar air itu akan menjadi cuka begitu kita sampai di tenda. Di bawah terik matahari airnya akan berfermentasi dengan cepat setelah diambil dari dagingnya. Cuka? Oh, itu sangat mengerikan. Aku harus melihat dan merasakan bagaimana minuman itu bekerja, jerit Fritz. Dia buru-buru menurunkan tempat minum dari bahunya dan mencabut gabus penutupnya. Dengan bunyi pup yang keras, isinya keluar, berbusa seperti sampahnya. Sampahnya adalah anggur putih yang memabukkan. Lihat itu, kataku tertawa sewaktu dia mencecap kemewahan baru. Kau harus berlatih untuk bersikap tak berlebihan lagi, Fritz. Sobatku, aku berani bertaruh kalau rasanya nikmat, tapi itu akan naik ke kepala jika kau meneguknya lebih banyak lagi. Ayahku sayang, ayah tak akan bisa membayangkan betapa enaknya ini. Ayo, cobalah. Benar ini cuka. Rasanya seperti minuman anggur yang sempurna. Kami berdua pun merasakan kesegaran tak terduga dan menjadi sangat gembira setelah meminumnya. Jarak ke tempat kami meninggalkan peralatan labu ternyata lebih dekat dari dugaan kami. Kami menemukan peralatan itu telah benar-benar kering, jadi sangat ringan dan mudah untuk dibawa.